istri Dea Mirela menjadi berita yang mengejutkan. Tiba-tiba saja dia dilaporkan ke polisi oleh mantan suaminya EL Ritonga dengan tudingan telah menggelapkan mobil. Wah, bagaimana bisa begitu ya? Langsung saja pemirsa, kita saksikan liputan yang berikut ini. Senin 30 September 2013 kemarin, EL Ritonga melaporkan mantan istrinya Dea Mirela ke Polresta Bekasi. Laporan yang dibuat oleh mantan drummer Ada Band ini terkait dugaan tindak pidana penggelapan sebuah mobil. Usai membuat laporan, EL menceritakan kronologi peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh mantan istrinya. Menurutnya, mantan personel grup vokal Warna itu meminjam mobil pada tanggal 19 Agustus 2013 untuk keperluan mengantar anak. Kala itu dia berjanji hanya meminjam untuk 1 hari. EL pun kemudian meminjamkan mobil miliknya yang didapat dari hasil pembagian warisan almarhum ayahnya itu. Mobil dari ahli waris. Saya bilang, ini kita beli mobil ini dulu CR-V ini bukan 1 unit tapi 7 unit. Yang pertama 1 udah dibeli, terus 6 unit lagi menyusul. Itu. Dan itu mobil dari ahli waris, dari pembagian hasil lah, dari ahli waris saya meninggal. Jadi anak-anak kita, kakak beradik ini dikasih 1 unit mobil CR-V. Dan itu pun harus CR-V, nggak boleh mobil lain. Saya minta Jazz, Honda Jazz saja tidak boleh. Yang lebih kecil lah. Iya, kenang-kenangan dari almarhum ayah lah. Dari hasil ayah, kita bagikan itu. Namun sejak dipinjamkan hingga kini, mobil yang punya kenangan tentang almarhum ayahnya itu belum juga dikembalikan oleh Dea. Menurut EL, ia sempat berkomunikasi dengan mantan istrinya tersebut yang menyatakan mobil itu sudah digadaikan senilai 100 juta rupiah. Mempertanyakan, mana mobil CR-V saya, tolong ulangi. Jawabannya, saya lagi di Bali. Saya nggak tahu itu dijual. Ya, berbagai macam alasan. Yang pertama dibilang digadaikan. Saya selalu tanyakan sampai saya cari mobil di mana. Saya tanya omnya juga, omnya DM, beliau bilang saya juga lagi nyari DM tapi nggak pernah ketemu, nggak tahu di mana. Datangin sekolah anak, saya tungguin dari subuh di sana. Ternyata dia tinggal di rumah omnya yang satu lagi. Saya datangin, dia bilang mobil sudah digadaikan. Saya bilang, dasar apa kamu gadaikan itu mobil? Pokoknya saya gadaikan. Sini uang, di mana kamu gadaikan? Pokoknya adalah. Gadaikan di mana? Biar saya bayar, biar saya tebus. Sini uangnya, 100 juta sama bunga 10 juta. Kemana kamu gadaikan? Ada, sama seorang polisi, katanya gitu. Siapapun pasti kecewa saat mengetahui barang pribadinya digadaikan. Meskipun yang menggadaikan adalah mantan istri. Begitupun juga dengan pemilik nama Muhammad Abdul Elif Ritonga kala mendengar pengakuan dari ibu anaknya tersebut. Meski kecewa, EL ingin persoalan itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Sayangnya niat tersebut tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Bahkan Dea Mirela menantangnya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Akhirnya EL benar-benar melaporkan mantan istrinya itu ke pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana penggelapan. Jika apa yang dilaporkan EL Ritonga benar adanya, dia pun akan dijerat dengan pasal 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jangan sampai rumit masalah ini nanti, tolong segera kita selesaikan ini baik-baik. Saya mengatakan, saya selalu bilang untuk menyelesaikan dengan baik-baik, malah dia nantangin, ya udah silakan laporkan. Bukan saya yang jual kok, gitu-gitu. Jadi saya pun heran, kok jadi ngebalikin ini. Jadi saya itu kok kayak dibikin seperti bola gitu loh. Di over ini gitu loh. Pemirsa, hingga saat ini selain pemulihan Aki J, Ahmad Dhani terus berkonsentrasi melakukan upaya hukum terhadap pihak asuransi yang telah menolak klaim biaya pengobatan putra bungsunya tersebut. Namun menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, Firdaus Jailani, jika memang alasan penolakan klaim biaya pengobatan Aki J sudah tertera di polis asuransi, maka tuntutan Ahmad Dhani dengan sendirinya akan sia-sia. Lalu bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya? Berikut liputannya untuk Anda.
6 hari pasca keluar dari rumah sakit, kondisi kesehatan Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti belum menunjukkan kemajuan kesehatan yang signifikan. Hal itu diungkapkan Dhani di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan semalam. Belum lagi ditambah dengan malasnya basis band laki-laki itu melakukan terapi jalan dengan menggunakan tongkat penyangga tubuh. Karena hingga kemarin Aki J masih membutuhkan bantuan untuk berdiri, apalagi berjalan. Belum bisa berdiri sendiri, belum bisa naik tongkat sendiri, masih di pipis spot ya. Paling beol aja baru berani kalau pipis sih masih di pipis spot. Jadi ya belum bisa saya nyatakan ada sebuah kemajuan yang signifikan. Nggak ada ya, sering-sering aja dibuat latihan ya. Kalau kadang-kadang dulu kan kadang-kadang malas gitu ya, harus dipaksa untuk latihan. Mungkin karena itulah hingga kemarin pihak kepolisian yang telah menetapkan Aki J sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 7 orang itu belum bisa diperiksa. Namun demikian, pihak kepolisian akan terus memantau perkembangan kesehatan Aki J lewat dokter atau orang tuanya. Jadi untuk penyidik hari ini belum dapat untuk memeriksa Aki J. Dari orang tua Aki J menyatakan Aki J belum sehat dan hari ini akan konsultasi ke dokter SPI untuk pengobatan lebih lanjut. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto menyebutkan jika NP, rekan Aki J yang berada dalam mobil saat kecelakaan, kini sudah menjalani pemeriksaan saksi. Kondisi NP sendiri saat memberikan keterangan seputar kecelakaan lalu lintas yang dialaminya masih menggunakan kursi roda. Rekannya saksi saudara NP. Ya, beberapa hari lalu sudah diperiksa walaupun NP itu dalam kondisi patah kaki dan sedang menggunakan kursi roda. Namun secara fisik dan psikis yang bersangkutan sudah sehat dan dilakukan pemeriksaan. Tidak ada masalah untuk hal tersebut. Ya mungkin beda kasusnya ya, ya mungkin waktu itu Noval lepas dari pantauan KPAI dan lepas dari Komnas Anak ya, sehingga Komnas Anak tidak tahu atau Komnas Anak tidak mengetahui, KPAI tidak mengetahui ketika Noval diperiksa. Gitu kan. Ya, mungkin waktu Dul mau diperiksa, media ramai banget sih jadinya ketahuan deh sama Komnas Anak dan KPAI gitu. Sementara itu, soal penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi, Ahmad Dhani tak terlalu mau berkomentar. Ia lebih mempercayakan urusan tersebut pada kuasa hukumnya. Hanya saja Dhani meminta pada pihak asuransi untuk bisa menunjukkan apa kesalahan yang dilakukan anaknya hingga klaimnya ditolak. Terkait dengan hal itu, kasus Aki J yang tidak memiliki surat izin mengemudi karena masih di bawah umur, apabila masalah itu sudah tercantum dalam perjanjian polis asuransi. Hal ini disampaikan oleh Firdaus Jailani, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan, saat dijumpai di Semarang, Jawa Tengah, Senin kemarin. Namun demikian, penolakan pembayaran klaim asuransi sebesar hampir 500 juta rupiah itu sudah menjadi perhatian pihaknya. Bahkan pihaknya pun telah melayangkan surat kepada pihak asuransi tersebut. Kasus Aki J kalau kita lihat misalnya kan katakanlah dia memang mengalami kecelakaan, tapi kan dia katakanlah membreak the law, seperti mengemudi di bawah umur, tidak memiliki surat izin mengemudi gitu. Jadi hal yang seperti itu bisa jadi memang secara umum dan itu nanti kita bisa lihat di polisnya. Hal itu memang menjadikan klaim itu menjadi tidak bisa dibayar. Kalau itu memang menjadi pengecualian di polis, ya tentunya nggak bisa dibayar. Ya asuransi nanti biar lawyer aja yang bicara kan, lebih ngerti hukum ya. Asuransi tidak bisa memberikan klaim ya dianggap dulu melanggar hukum. Nah ini hukum di sini nggak jelas kan, hukum apa, hukum agama atau hukum adat ya kan nggak jelas itu. Kalau menurut syariat agama kan memang sudah jelas bahwa hukum asalnya meninggikan kuburan itu memang dilarang oleh Nabi karena memang ada hadis riwayat Muslim yang melarang hal itu.